Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Sabar Sahur Bareng Tanpa Baper. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marhaban ya Ramadan para pemirsa di rumah dan juga audiens di Amphitheater Uinsa Ahmad Yani, Surabaya. Selamat menunaikan ibadah puasa di tahun Hijriah 1446. Pada pagi hari ini saya sangat berbahagia, saya Ajeng Widya Prakasita akan menemani santap sahur para pemirsa di rumah yang dimana pada hari ini kita juga akan launching episode pertama kita dalam acara Sabar Sahur Bareng Tanpa Baper. Para pemirsa di rumah dan juga audiens di Uinsa Ahmad Yani Amphitheater, hari ini kita akan membincang sebuah tema yang luar biasa yang dimana saya tidak mungkin sendiri, yang saya ditemani juga oleh narasumber yang luar biasa. Beliau adalah guru saya, panutan saya dan juga beliau adalah rektor kami tercinta Bapak Profesor Ahmad Muzaki, MAG Grade Dipsi MPhil PhD. Assalamualaikum Prof Muzaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak Ajeng? Alhamdulillah baik, baik. Baik pemirsa di rumah dan juga audiens, hari ini kita akan membincang tentang tema Islam adalah agama damai. Nah, hari ini Bapak Rektor akan berbincang juga menceritakan terlebih dahulu kepada kita semua terkait bagaimana sih Islam itu dan juga persepsi Islam kepada masyarakat. Monggo Bapak kami bisa persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, pilih mana cowok yang bahagia atau cowok yang membahagiakan? Yang bahagia tangan kiri diangkat. Yang mencari cowok yang membahagiakan tangan kanan diangkat. Pilih mana? Cowok yang bahagia angkat tangan kiri atau cowok yang membahagiakan angkat tangan kanan. Coba cek Mbak Ajeng. Itu kayaknya adakah banyak. Yang tangan kiri? Udah ada ya? Gak ada Pak. Yang tangan kanan semua ya? Iya, cari yang pasti-pasti aja. Oh cari yang pasti-pasti aja. Belum tentu dia bahagia lalu bisa membahagiakan kita. Betul ya? Jadi yang lebih penting itu bukan dianya bahagia. Tapi dianya mampu membahagiakan kita. Tetapi dia tidak akan mungkin membahagiakan teman-teman yang cewek nih. Kalau dia sendiri tidak bahagia. Maka awalnya adalah dia harus bahagia duluan. Tapi tidak boleh berhenti di situ. Bahagia duluan, tapi kemudian dia sanggup membuat ceweknya bahagia. Maka cowok yang baik itu bukan saja cowok yang bahagia, tapi juga cowok yang membahagiakan, bikin kita bahagia. Nah, Islam itu adalah agama yang bukan saja membuat pemeluknya damai, tapi membuat pemeluknya bisa mengantarkan orang di sekelilingnya juga bisa merasakan damai yang sama. Itulah kenapa agama kita ini menggunakan istilah al-Islam, bukan asilmu. Kalau asilmu itu artinya damai untuk dirinya. Tapi kalau al-Islam, Islam itu bukan saja bisa membuat dia damai, tapi mengantarkan dia bisa menyebabkan orang di sekelilingnya bisa merasakan rasa damai yang sama. Maka tidak boleh
Ada umat Islam, ada Muslim, ada orang Islam yang enak carpe diewe, yang merasa damai dengan dirinya, tapi membuat orang lain merasa tidak aman, tidak bisa. Makanya kemudian ada hadis yang mengatakan begini, Muslim yang baik itu adalah orang yang merasa dirinya damai, kan gitu kan? Tapi kemudian orang yang lain juga merasa damai sebab mulut dan tangan atau perilakunya. Itu baru disebut dengan Muslim yang sejati. Kalau kemudian hanya dia yang damai, hanya dia yang merasa aman, yang lain tidak, oh dia bukan Muslim sejati. Kenapa? Karena al-Islam, kata Islam itu kan terambil dari kata-kata bahasa Arabnya itu jidrul kalimah. Bahasa Inggrisnya base word. Akar kata yang sama dari kata-kata salima. Salima itu damai. Tetapi salima di sini itu kata yang tidak membutuhkan objek. Maka hanya dia yang damai. Tapi agama kita itu menggunakan kata-kata al-Islam. Kata yang membutuhkan objek. Artinya bukannya dia yang damai. Tapi orang lain juga damai. Orang sekelilingnya juga menjadi damai. Itulah substansi Islam. Persis seperti hidup adik-adik itu. Kalau sampean punya cowok yang membuat hati sampean selalu curiga, enggak damai, berarti dia bukan cowok yang baik. Gelisah, bukan cowok yang baik. Membuat sampean gelisah, aku kok gelisah ya? Setiap kali dia jauh dari saya, kok saya gelisah? Gelisah bukan karena sampean kangen, gelisah karena sampean gelisah bahwa ini anak si cowok ini tidak membuat hati sampean tentrem karena sampean tidak bisa menjamin cintanya sejati. Muslim sejati itu Muslim yang bukan hanya membuat dirinya bahagia, damai, tentram, tapi membuat sekelilingnya juga tentram, damai, bahagia. Itulah substansi Islam. Adik-adik mengenal ya yang disebut dengan kata transitif sama intransitif. Bahasa Arabnya lazim dan muta'addi. Lazim itu hanya butuh fa'il, enggak butuh maf'ul, enggak butuh objek, hanya butuh subjek saja. Bahasa Inggrisnya transitif dan intransitif. Yang butuh objek itu disebut dengan transitif apa intransitif? Yang butuh objek. Yang butuh objek disebut dengan muta'addi bahasa Arabnya. Bahasa Inggrisnya kata kerja transitif apa intransitif? Intransitif, butuh objek. Jadi kata-kata Islam itu adalah kata dalam bahasa Arab yang butuh maf'ul, butuh objek. Itulah yang disebut dengan fi'il muta'addi. Dalam bahasa Inggris disebut dengan kata kerja intransitif. Dia nggak akan sempurna kalau tidak punya objek. Itu fi'il muta'addi. Dia tidak akan sempurna kalau tidak butuh, dia tidak akan sempurna kalau tidak butuh maf'ul. Maka dia bukan fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi pasti butuh maf'ul. Fi'il lazim, kata kerja transitif, dia nggak butuh objek. Dia sempurna dengan dirinya. Tapi kalau dia fi'il muta'addi, dia nggak akan sempurna jika tidak ada maf'ul. Kesempurnaan keislaman kita itu tidak akan terjadi jika tidak menimbulkan kedamaian, ketentraman pada yang lain. Itulah Muslim yang baik. Gitu. Jadi kalau sama punya cowok, kok bahagia dengan dirinya, tapi gak mampu membahagiakan sampean, jangan dipilih mbak. Dia bukan cowok yang baik. Karena apa? Dia hanya self rewarding, bahasa sampean kan begitu. Dia hanya self rewarding aja. Dia memanjakan dirinya, tidak memanjakan sampean. Jangan dipilih, bukan cowok sejati. Sama, Muslim sejati itu Muslim yang bukan saja membuat dirinya damai, tapi membuat lingkungannya damai. Negara ini dibangun oleh para founding fathers yang agamanya nggak sama loh. Iya kan?
Agamanya nggak sama. Damai-damai aja. Kenapa sampai sekarang hanya karena persoalan beda agama? Enggak usah beda agama lah. Yang satu berjilbab, satu tidak berjilbab, udah saling menistakan sama yang lain. Ya. Nah, apalagi kalau beda keyakinan dan seterusnya. Makanya kemudian di ujung itu ada ayat mengatakan, aku tidak mengutusmu Muhammad kecuali sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah begitu. Allah enggak mengutus Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmatan. Wa ma arsalnaka, tidaklah kami utus kau Muhammad rahmatan. Rahmatan ini maknanya ada maf'ul li ajli. Maf'ul, objek yang diperuntukkan, dihadirkan untuk menunjuk kepada orientasi. Enggak ada orientasi di utusan Nabi Muhammad, kata ayat ini. Kecuali sebagai rahmat kepada alam semesta. Kasih sayang yang diterjemahkan, gitu. Kerahiman yang diterjemahkan. Nah gitu-gitu ya Mbak Ajeng ya. Menarik sekali Pak Rektor. Nah untuk membahas lebih lanjut terkait kesempurnaan dan juga pembahasan Islam lainnya. Para pemirsa di rumah jangan kemana-mana karena kita akan melihat commercial break terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Sabar Sahur Bareng Tanpa Baper. Kembali lagi di Sabar Sahur Bareng Tanpa Baper. Masih bersama saya Ajeng Widya dan juga Bapak Rektor kami tercinta. Kami akan melanjutkan diskusi tentang kesempurnaan di dalam Islam seperti itu. Monggo Pak Rektor, tadi pembahasannya terpotong. Iya, jadi kesempurnaan keislaman seseorang itu tidak diukur dari kesempurnaan atau tingginya ritual pribadi. Ritual sosial itu menentukan kesempurnaan seseorang loh. Banyak kitab kuning ya menjelaskan. Di antaranya jangankan kita masih ingat ya, ada cerita yang di kitab Durratun Nasihin. Bagaimana Al-Baghi perempuan pekerja seks komersial itu pulang dari perjalanan melihat ada binatang kecil ya, kila itu anjing gitu. Lalu hampir kehausan dan dia didapati oleh perempuan ini hampir kolaps lah ya. Lalu dengan sepatu yang dia punya, dia turun untuk mengambil air, kemudian disuguhkan ke binatang kecil ini. Lalu kemudian dia bisa menghisap air dari lubang sepatu perempuan ini. Dan perempuan ini dalam cerita, dalam kisah yang disampaikan itu lalu masuk surga. Karena perbuatan baiknya. Artinya begini, kepada binatang saja begitu. Apalagi kepada sesama manusia. Beda itu bukan berarti menghalalkan kita menistakan. Beda itu membuat kita tidak sekedar harus menghormati, tapi menjamin orang yang berbeda dengan kita itu merasa aman, tentram dan damai. Nah, karena itu kemudian menjadi penting bagi kita semua untuk tidak sekedar berpikir bahwa keislaman Anda selesai ketika Anda sudah rajin melaksanakan sholat. Ritual sholat kita sampai kemudian setiap malam kita tahajud itu bisa terkoreksi loh pahalanya kalau kita ternyata tidak baik kepada sesama.
Betapa banyak kemudian, betapa kita yang mendapati kemudian tidak sedikit di antara kita itu kemudian lupa bahwa kita ini hidup di tengah-tengah warga masyarakat. Siapa kita itu ditentukan seberapa mulianya kita memperlakukan orang yang berbeda dengan kita. Begini, kenapa sih kita ini selalu disarankan, diajarkan oleh agama untuk selalu menjaga kedamaian. Bukan sekedar ke dalam, tapi juga keluar. Karena begini, orang yang pernah dan sering mengalami situasi bernegosiasi dengan yang berbeda, itu akan muncul kedewasaan. Kedewasaan kalau dipelihara dengan pengalaman langsung di lapangan, itu akan menimbulkan apa yang disebutkan kebijakan. Para kiai di ulama tasawuf itu mengatakan al-hikmah. Akan muncul kedewasaan, akan muncul kebijakan tertentu. Tetapi orang yang tidak pernah mengalami situasi seperti ini, dia akan terkoreksi al-hikmahnya, kebijaksanaannya. Otomatis dia tidak punya kesadaran untuk membangun kemuliaan bersama yang lain. Inilah yang menjelaskan kenapa kemudian Islam itu selalu mendorong kepada kita semua untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan kedamaian bagi selamanya. Ada ayat lain yang sering dikutip oleh sejumlah orang di antara kita itu. Udkhulu fis-silmi kafah. Ini hanya orang yang tidak mengerti, nggak pernah belajar nahwu, yang akan memahami bingung. Udkhulu, masuklah kalian ke dalam Islam kafah, secara sempurna, secara total. Tidak, please deh. Karena kafah ini halan. Kalau teman-teman belajar nahwu ya, ini kedudukan dalam kalimat udkhulu melbuo sira kabeh fisilmi ke dalam kedamaian. Kafah, cek. Silakan cek lisanul Arab, silakan cek al-maurid, silakan cek al-wasit. Kamus-kamus bahasa Arab. Kalau tidak percaya, ada kamus dikarang oleh Hans Wehr, itu kamus Arab Inggris. Apa kata-kata kafa? Kafatan ay ajmain. Bahasa Inggrisnya to all together. Gitu. Masuklah kalian ke dalam kedamaian, all together. Maksudnya melbuo sira kabeh bareng-bareng. Ojo dewe dalam perspektifnya masing-masing. Kenapa? Ada namanya al-maslahah al-ammah. Bahasa Inggrisnya itu a common goods, public virtues, civic virtues. Kebaikan itu ukurannya bukan personal. Kebaikan itu ukurannya adalah komunitas, komunal. Maka kemudian kita mengenal istilah al-maslahah al-fardiyah, kebajikan pribadi ke dalam. Ada namanya al-maslahah al-amma, kebajikan bersama. Bahasa Inggrisnya common goods atau civic virtues, yaitu kebajikan yang tumbuh berkembang bersama yang lain, lalu membentuklah apa yang orang modern menyebutnya dengan istilah epistemic community, yaitu komunitas epistemik kebajikan yang berlaku di tengah-tengah kita bersama. Gitu. Nah ini yang harus diperjuangkan bersama-sama. Maka ayat yang mengatakan udkhulu fis-silmi kafatan. Kafatan ini hal. Hal itu bahasa kita adalah kata keterangan. Melbuo sira kabeh ke dalam kedamaian itu halan. Bareng-bareng. Gitu. Jangan sendiri-sendiri dengan perspektif masing-masing. Bukan secara totalitas, bukan. Tidak ada itu. Cek deh di Hans Wehr, cek di Colin Scoville kalau hanya bahasa Inggris. Cek ke kamus-kamus yang berbahasa Arab. Tidak ada. Itu semua mengatakan kafatan ay ajmain. Gitu. Tidak ada penjelasan total, tidak ada. Completely tidak ada. Saya udah cek. Maka menerjemahkan udkhulu fisilmi kafa, melbuo sira kabeh fisilmi kafa. Kafa ini kata keterangan, yaitu bareng-bareng. Siapa yang diterangkan? Nah kan begitu kalau kita belajar nahwu itu. Siapa yang diterangkan? Itulah yang disebut sahibul hal. Siapa sahibul halnya?
antum udhulu antum melbuo sira kabeh fisilmi ke dalam kedamaian. Bagaimana caranya? Hafatan, bareng-bareng, tidak dalam perspektif masing-masing. Luar biasa. Saya itu semakin belajar ilmunya orang barat, semakin mencintai ajaran agama saya. Semakin mencintai kitab kuning. Oh ini toh yang diajarkan di kitab kuning. Oh ini toh ayat ini mengatakan begini. Contoh nih ya, teori labeling. Ya, itu ada ayat yang mengatakan nih, jangan dikira perilaku burukmu yang mengenai kamu dirimu sendiri. Perilaku burukmu itu akan mengenai kamu dan orang di sekelilingmu. Kan gitu. Dzalamu minkum khossatan. Enggak, bukan para pelaku kedaliman semata, tapi komunitas sekelilingmu juga. Gitu. Itu yang disebut dengan teori labeling. Gitu. Maka kalau kemudian, contoh nih, kita nih hukum mayoritas. Kalau ada orang muslim mayoritas, maka pelaku kriminalnya juga orang muslim. Clearly begitu secara sosiologis. Ya kan? Nah kalau kemudian mereka yang lain, ya yang akan memenuhi penjara ya yang mayoritas, itu hukum mayoritas. Labeling begitu, gitu. Nah karena itu kemudian, ketika saya belajar dari labeling, oh ayatnya ini. Kan gitu kan? Nah karena itu menjadi penting bagi kita semua, Islam kita ini kritiknya begini, Mbak Ajeng. Di Indonesia ini muslim banyak jumlahnya. Tantangannya kemudian ya, bagaimana menghadirkan Islam itu banyak di ruang publik. Di yang lain, di masyarakat lain, muslimnya sedikit. Tapi nilai-nilai Islam itu hadir dan living, hidup di tengah-tengah masyarakat. Padahal mereka tidak menganut Islam. Oh ini kan berarti ada ironi nih kan. Kita ini majority but minority mentality, kayak gitu ya. Mayoritas dari si jumlah, tapi mentalitas kita minoritas. Selalu ingin menuntut supaya ajaran kita ini dijadikan sebagai ajaran formal, bla bla bla. Tapi tantangannya orang mayoritas adalah, semua ini akan mengenai kamu loh, kalau kamu berperilaku buruk. Nah karena itu kita diajarkan, agamamu ini tidak menggunakan kata-kata asilmu, tapi al-Islam. Anda baru sempurna, kalimat ini baru sempurna kalau ada maf'ul, kalau ada objek. Maka perilakumu akan menyempurnakan profil Islam di tengah-tengah masyarakat. Jadi Islam sebagai sebuah ajaran, itu akan hadir dalam perilaku kita. Mulut kita, perilaku kita, itu akan sekali lihat orang, oh ternyata ini. Teks Islam yang saya baca itu mewujud ada dalam perilakunya Mbak Ajeng dan seterusnya. Gitu ya. Luar biasa menarik sekali pembahasan dari Pak Rektor. Nah teman-teman sekalian dan juga pemirsa di rumah, kita akan melanjutkan pembahasan setelah ini. Namun tetap jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi di Sabar Sahur Bareng Tanpa Baper. Masih kembali lagi di Sabar Sahur Bareng Tanpa Baper. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Ajeng Widya dan juga audiens di Amphitheater Uinsa Ahmad Yani. Gimana? Masih semangat ya? Karena sudah sahur semua ya? Udah sahur ya? Udah makan yang enak kan ya? Supaya puasanya kuat hingga nanti maghrib ya. Jangan tiba-tiba di tengah siang-siang tiba-tiba nggak tahu gitu ya. Jangan terjadi ya teman-teman ya. Kayak itu nggak bakal terjadi ya Pak, di mahasiswa UIN ya Pak. Insya Allah, amin.
Oke, baik para pemirsa di rumah dan juga teman-teman di Amphitheater Uinsa Ahmad Yani, melanjutkan perbincangan dengan Pak Rektor. Kali ini di segmen ketiga beliau akan menyampaikan atau menceritakan kira-kira kisah inspiratif yang bisa kita terima terkait bagaimana sih Islam itu diadaptasi di dalam public virtue, kira-kira seperti itu. Nah teman-teman sekalian, setelah ini juga teman-teman boleh mempersiapkan diri untuk mengajukan pertanyaan gitu ya. Jadi nanti kita akan siapkan di segmen berikutnya. Silakan Pak Rektor. Baik, terima kasih Mbak Ajeng. Teman-teman, belajar itu dengan cara mengalami langsung akan berbeda makna yang masuk ke dalam kesadaran kita dibanding dengan belajar dengan membaca pengalaman orang lain. Maka apa yang terjadi di lingkungan kita, sekitar kita, penting selalu kita maknai. Nah, saya pernah mendapati situasi, supaya kita bisa mengukur profil keislaman kita itu seperti apa, kita belajar dari pengalaman orang lain. Saya pernah hidup di Australia, teman-teman sekalian, waktu saya sekolah. Nah, di Australia itu kalau teman-teman ke supermarket, kan teman-teman udah terbiasa ke Australia, ke Amerika, ya kan? Ke Eropa, ya kan? Amin. Nah, terus tiba-tiba bangun. Nanti aku ngono. Mimpi itu namanya Pak. Oh mimpi ya? Mimpi. Nah, mudah-mudahan teman-teman nanti ada kemuliaan yang Allah berikan bisa bepergian ke peradaban, ke budaya yang beda dengan kita. Amin. Supaya apa? Supaya kita bisa memaknai seperti apa sih kebiasaan budaya kita. Mari kita lihat. Waktu saya sekolah, ada supermarket, selalu langganan kami sama istri saya, sama anak saya itu pergi. Nah kita itu selalu berpikir tentang food combining. Kalau makan itu selalu dikombinasikan, ini karbo, ini protein gitu-gitu. Nah kami selalu beli buah. Salah satu buah kesukaan kami adalah anggur. Anggur itu satu seksi sendiri. Mulai dari harga $5, $7, $10, $12, dari hijau bulat, hijau lonjong, merah gelap, merah bening, macam-macam. Namanya mahasiswa, cari yang murah. Yang penting makan anggur, ya enggak? Iya. Ya kan? Betul. Gue banget nih kata orang Jakarta. Nah, saya beli anggur per kilo yang harga $5, Mbak Ajeng. Masih nih ya Pak ya. Pastilah mahasiswa ya kan. Nggak mungkin ngapain beli 12, sama-sama anggur. Kira-kira gitulah. Ya mahasiswa. Udah nih semua kita beli dengan bahan yang lain. Pergilah ke kasir. Nah di kasir di total lah. Nah hebatnya istri, perempuan kan selalu lebih teliti ya soal keuangan dibanding laki-laki. Nah begitu keluar, istri saya mau masuk kendaraan itu, dia cek struknya. Loh mas, ini kok per kilonya $7? Maksudnya gimana bun? Kan harusnya kita beli yang $5, di rak yang $5, kenapa $7? Oh salah dong berarti, salah. Yuk baliklah ke customer service. CS itu pasti di depan, di bagian depan. Kita bilang ke customer service, ini istri saya beli anggur yang per kilo $5. Kenapa dihargai $7? Oh oke, Anda tunggu. Diambil anggurnya, dicocokin di rak, di shelf yang ada di sana itu. Hitungan 1 menit balik lagi. Oh iya, Anda benar ini anggur $5 harganya. Berarti kan salah kasirnya kan? Berapa selisihnya? $2. $2 kan? Iya. Kira-kira yang dilakukan customer service ke saya itu apa kira-kira? Dalam bayangan sampean. Mengembalikan selisihnya $2 kan? Fitnah. Fitnah. Customer service bilang di depan, mohon maaf ini uang $7. Kaget kita. Saya ini mau beli anggur. Ngitung kasir sampean, salah. Harusnya $5, dihargai $7. Kan orang Indonesia bilang selisihnya kasih ke saya $2. Kenapa Anda kasih $7? Ntar
Ini uang Anda $7, ini anggur 1 kilo buat Anda. Loh. Oke? Jadi bukan selisih $2-nya. $7 dikembaliin. Anggur dikasihin for free. Apa dibilang? Mohon maaf sekali atas kesalahan kasir saya. Karena Anda customer, maka ini for free bagi Anda. Coba Mbak, Mas. Ya, kesalahan mestinya $2, selisihnya enggak. $7 dikembaliin, anggur 1 kilo diberikan for free bagi saya. Gitu, penghargaan kepada customer. Luar biasa kan? Luar biasa sekali. Wes, pertanyaan saya, apakah ada hal seperti itu kita temui di kita, di tengah-tengah masyarakat kita? Ada? Nggak ada. Ya, teman saya beli rambutan Mbak, diincipi, manis sekali, 2 kilo, 1 kiloan ya, 1 kiloan di tali, 1 kiloan 2 kilo. Bawa ke rumah, dudutin nih. Jadi 1 kilo ditimbang, kasih plastik hitam taruh di bawah, nimbang lagi dia. Ya, 1 kilo lagi ditaruh di bawah. Begitu teman saya ini mengambil dompet, bayar nih, harga 2 kilo itu. Nah, uang diterima, bungkusan di bawah dinaikin, diterimakan ke teman saya. Nyampe rumah, alhamdulillah semua kejut. Teman saya curiga, apa yang dilakukan oleh penjual? Pinter sekali. Di bawah ini sudah ada ikatan per kilo. Di plastik hitam. Ketika dicoba di sini manis, yang di meja. Tapi yang di bawah sudah ada ikatan. Jadi dia amati dari kejauhan. Dia timbang memang per kilo. Dia taruh di bawah. Tapi yang dinaikin bukan yang ditimbang. Sudah ada ikatan yang lain yang dinaikkan. Teman-teman yang saya hormati. Saya lalu berpikir. Sakjane sing muslim sing endi? Yang mana yang mempraktekkan nilai keislaman? Ya kan? Iya. Nah, jadi teman-teman yang saya hormati, keislaman kita ini, otokritik ya buat kita, itu hanya masih baru berhenti di ritual. Belum bisa menimbulkan rasa damai, belum bisa menimbulkan rasa tentram, belum bisa menimbulkan ketenangan di tengah-tengah masyarakat. Ini yang menjadi tantangan kita bersama. Sehingga kalau kemudian teman-teman sekalian, kalau kita bisa menerjemahkan nilai-nilai keislaman itu, saya yakin apa yang disebut dengan masyarakat utama dalam tradisi peradaban Islam pertengahan ya, itu akan tercipta. Kenapa? Karena masing-masing kita berpikir apa yang bisa aku kontribusikan untuk kehidupan publik. Gitu. Nah, Islam itu tidak sekedar berhenti membicarakan, mendorong kita semua untuk melaksanakan sholat. Kenapa? Karena di balik sholat itu ada ajaran sosial. Para kiai kita kan mengajarkan salam ke kanan, salam ke kiri. Kalau jadi imam setelah itu wiridnya menghadap ke jamaah. Itu dalam konteks, dalam kerangka supaya kita ini aware dengan lingkungan. Sadar dengan lingkungan sekitar. Apalagi kemudian sampai muncul atas nama agama, ada di antara kesalahpahaman di tengah masyarakat, lalu melakukan proses kekerasan fisik kepada yang lain ya. Sampai melakukan praktek pengancaman, pemboman dan seterusnya. Ini yang tidak boleh terjadi, nggak boleh dilakukan oleh muslim yang baik. Muslim yang sejati itu muslim yang menimbulkan kedamaian bagi sesama. Gitu. Iya. Tapi kira-kira itu hopeless nggak sih Pak untuk masyarakat kita? Enggak ya, saya sih berharapnya nggak hopeless. Enggak. Pas selalu ada ruang. Selalu ada ruang. Nah, penting bagi kita untuk bisa menjamin supaya ruang ini tumbuh dengan baik. Nah, bagaimana caranya? Masing-masing kita harus berkontribusi. Kalau enggak, maka ajaran Islamnya di sana, prakteknya di sini. Gitu. Nah, ini yang nggak boleh terjadi teman-teman sekalian. Karena banyak yang justru mempraktekkan ajaran Islam itu bukan kita. Tapi orang lain. Dan kita baru merasa, oh iya kita ini sangat ironis.
Kalau teman-teman keluar, teman-teman untuk melihat keindahan rumah sampean, terkadang penting untuk melihatnya dari halaman rumah tetangga. Keluarlah dari rumah supaya kita pernah melihat keindahan rumah sendiri. Nah, seringlah bergaul dengan yang lain supaya kita bisa punya kesempatan untuk mengukur apakah keislaman kita ini sudah sempurna atau tidak, sudah maksimal apa tidak. Gitu kira-kira Mbak Ajeng. Baik, terima kasih Pak Rektor. Masya Allah, para pemirsa di rumah dan juga audiens di Amfiteater UINSA Ahmad Yani, pembahasan kita semakin hangat, namun kita harus break terlebih dahulu. Tapi jangan kemana-mana karena kita tetap akan disabar sahur bareng tanpa baper. Kembali lagi di Sabar Sahur Bareng Tanpa Baper. Masih bersama saya Ajeng Widya, para pemirsa di rumah dan juga audiens di Amfiteater UINSA Ahmad Yani. Kita sekarang sudah berada di segmen keempat yang dimana kami akan mempersilahkan kepada para audiens di sini untuk memberikan pertanyaan secara langsung kepada narasumber kita pada hari ini. Silahkan kepada yang mau bertanya, silahkan bisa angkat tangannya. Oke, silakan bisa berdiri, kemudian sebutkan nama dan asal, kemudian langsung memberikan pertanyaan kepada narasumber kita. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Logam Hussein Al-Nur dari Prodi HTN. Saya ingin menanyakan perihal tentang kebahagiaan itu sendiri. Kebahagiaan yang hakikatnya itu menurut kita dan menurut orang lain, ataupun kita harus membahagiakan diri kita dulu atau membahagiakan diri orang lain terlebih dahulu, seperti itu. Karena ketika kita membahagiakan orang lain, otomatis kan diri kita juga belum tahu tentang kebahagiaan itu, kita sendiri seperti itu. Dan untuk kebahagiaan kepada orang lain, misalnya ada bumbu-bumbu dikatakan dengan pembohongan misalnya, kamu cantik tapi padahal mah enggak gitu. Nah seperti itu, apakah kita harus membumbuinya dengan bumbu-bumbu pembicaraan seperti itu. Dan yang kedua itu terkait dengan saya juga sama Bapak, bahwasannya ketika saya membahas atau memahami tentang teori modern ataupun barat gitu, yaitu tentang teorinya Alfred Adler, saya memahami bahwasannya hidup itu untuk masyarakat seperti itu. Namun ketika kita melihat realitasnya di Indonesia saat ini, hal tersebut tidak bisa dinafikan gitu. Mungkin langkah kecil apa yang mungkin Bapak bisa berikan ataupun sarankan kepada kami? Terima kasih. Luar biasa pertanyaannya Pak Rektor, Masya Allah. Gimana Pak Rektor, sudah siap menjawab Pak Rektor? Iya. Iya. Terima kasih Mas. Keren pertanyaannya. Udah punya pacar belum? Belum ya? Belum Pak Rektor. Jadi gini. Kenapa kita penting untuk bahagia? Supaya kita tahu bagaimana cara menghargai diri kita sendiri. Oke? Tapi bahagia pada diri sendiri tidak cukup. Harus bisa mentransfer kebahagiaan itu kepada yang lain. Oke? Supaya kita tahu arti orang lain di hadapan kita. Gitu. Nah, karena itu kemudian pertanyaannya sampean tadi keren sekali. Lalu bicara soal bagaimana caranya kan? Kan begitu. Bagaimana caranya kita bisa seperti itu? Gini Mas. Kita ini akan bisa berbicara banyak, akan bisa bercerita banyak kalau kita sendiri mengalami. Sampai akan bisa berbicara indahnya tahajud, nikmatnya tahajud. Sampai bisa berbicara banyak kalau sampai melakukan sendiri. Kalau kita bisa melakukan sendiri, nikmat sekali tahajud itu. Nah, sederhana indikatornya.
Kalau ternyata pada satu malam, ternyata kita itu terlewat. Contoh nih, sebagai mahasiswa aktivitas tinggi, baru pulang ke kosan jam 1, ya kan? Kemudian belum sholat isya, tertidur. Bangun-bangun jam 4:30, udah lewat. Tiba-tiba udah lewat, udah adzan subuh. Sampai merasa menyesal, ya Allah aku kehilangan tahajudku. Itu persis dengan sampean ketinggalan handphone. Sampean ketinggalan handphone. Itu sedih gak? Sedih. Sampean berangkat kuliah ya, rumah sampean katakan di Tuban. Ketinggalan handphone di Tuban, sampean menyesal sekali itu. Sama begitu. Min halawatil iman. Jadi kita akan baru bisa menikmati manisnya iman. Itu kalau kita bisa bla bla bla. Satu di antara min halawatil iman gitu ya. Salah satu di antara ukuran bisa menikmati kesempurnaan iman, manisnya keislaman kita atau keimanan kita, itu kalau kita bisa mentransfer kedamaian ke orang lain. Kalau orang lain merasa bahagia dengan kita, orang lain merasa damai dengan kita, oh kita berarti bisa dianggap mentransfer keislaman kita. Nah gitu, makanya supaya sama bisa bercerita banyak, sama harus punya pengalaman itu. Nah, maka coba lihat. Kalau ada laki-laki, kok tulisannya meliuk-liuk, puitis sekali, itu pertanda dia sering patah hati. Kalau nggak pernah diputus cinta, iya mas ya, itu nggak akan muncul tuh meliuk-liuk cara melukiskan situasi. Nah, enggak ini guyon. Nah, biar sampean bahagia. Jadi kalau sampean patah hati ingatlah bahwa selain sampean itu banyak temannya gitu ya. Nah, maka mengalami situasi itu menjadi penting. Nah, supaya kita bisa ngukur mas. Seberapa sih tinggi kesempurnaan keislaman kita, keimanan kita. Itu saat kita terlewat. Ya Allah, kok saya tidak sholat duha ya? Ya Allah, tiba-tiba kok saya jam 9 enggak sahur, terus makan, enggak tahu ini Senin ya. Sama terbiasa puasa Senin, Kamis umpama begitu. Itu menyesalnya luar biasa, itu baru bisa menikmati manisnya keislaman dan keimanan kita. Itu ukurannya mas. Gitu, cara paling gampangnya begitu. Saat kita biasa-biasa saja, contoh mas, sampean biasa ketemu calon istri. Ketika tidak ketemu gelisah. Tapi ketika sampean tidak ketemu kok biasa saja, cinta sampean dipertanyakan. Ya kan? Nah, kira-kira gitu Mbak Ajeng. Cara ngukurnya paling gampang. Siap Pak Rektor. Kemudian yang kedua kayaknya belum ya, yang langkah kecil untuk dia bilang masalah apa tadi Mas? Yang berbicara tentang praktek kehidupan tadi itu kalau nggak salah. Iya. Langkah kecil apa yang bisa dibagikan kepada mahasiswa? Gini. Sampai jangan pernah mengecilkan arti kebaikan. Kebaikan itu tampak di mata kecil. Tapi begitu kita lakukan secara lebih dari 2 kali, itu akan menjadi karakter. Sama dengan keburukan. Bohong itu mungkin terasa kecil Mbak Ajeng. Saat kita bohong dan orang kita bohongi itu enggak tahu, cenderung kita pasti mengulang. Pasti mengulang. Begitu kita mengulang 2 kali dan dia merasa tidak dibohongi sampai merasa aman, pasti zaman akan mengulangi ketiga kali. Begitu ketiga kali akan menjadi karakter. Karakter bohong. Kan begitu. Maka kemudian Nabi itu mengingatkan begini. Albirru husnul khuluq. Kebaikan itu perilaku baik. Wal ithmu mahaka fi nafsika wa karita yatali alaihin nas. Dosa, Nabi itu memberikan indikator loh, cara. Dosa itu ukurannya 2. Mahaka fi nafsika,
membuat hatimu ragu. Kalau hatimu ragu, hati-hati kata Nabi. Apalagi disebutkan yang kedua, wa karihta ayyatali alaihin nas. Engkau enggak suka orang lain tahu. Hati-hati. Ini sudah menjurus kepada dosa. Contoh, sampai main HP. Ada dosen sampean lewat, sampean ikut lewat begini. Ini pasti sampean enggak mau dilihat oleh dosen kan? Ya. Sampean lagi ngopi bareng nih sama si doi, ya kan? Nah, tiba-tiba ada telepon. Kalau sampean nggak gelisah, pasti telepon diangkat di sebelah dia. Ya gimana? Tapi kalau sampean menjauh, pacar sampean pasti, doi sampean pasti curiga. Ya enggak? Ya kan? Maka kalau ada orang yang ngambil telepon menjauh, ini berarti ada sesuatu yang dia rahasiakan. Dan dia nggak suka tetangga sampean ini, pacar sampean ini, doi sampean ini, suami sampean atau istri sampean tahu, ingat, ini pasti potensi keburukan. Kecil. Tapi begitu 2 kali kita lakukan, 3 kali kita lakukan akan segera berubah menjadi karakter. Sadarlah, begitu kita sekali merasa aman atas keburukan, sadar, hei hati-hati bahaya ini. Sama dengan sampean biasa hidup disorakin, digelorakan, selalu didewa-dewakan, hati-hati. Akan segera menjadi keburukan. Kalau kita nggak sadar, kita akan selalu merasa diglorifikasi orang. Nah gitu Mbak Ajeng. Baik, terima kasih Pak Rektor, luar biasa sekali pertanyaannya. Teman-teman sekalian, mohon maaf karena memang waktu kita sangat terbatas, maka pertanyaannya kami cukupkan terlebih dahulu. Nah, kemudian teman-teman sekalian, hari ini kita juga akan mendengarkan dari narasumber kita untuk closing statement Pak Rektor. Mungkin Bapak bisa memberikan closing statement dan juga mungkin pesan kepada kami semua, para pemirsa di rumah dan juga audiens di Amphitheater pada hari ini. Monggo Pak Rektor. Baik, saya ingin mengutip hadis Nabi begini. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim sejati, orang yang baik, itu saat orang lain merasa damai dari keburukan mulut dan tangannya. Saat orang merasa damai dari jempolnya. Nah sekarang kan jempol nih. Juliter nih, lebih sedikit di bawah Tuhan yang Maha Kuasa ini kan, netizen itu, juliter ini. Maka orang yang baik itu saat orang lain di akun sosmednya merasa aman dari yang lain. Jangan sampai kemudian kita nyinyir, kenyinyiran kita itu membuat orang yang tidak bahagia, membuat orang yang gelisah. Ingatlah bahwa itu tanda-tanda ketidaksempurnaan dalam iman kita. Menurut saya, keislaman kita sekarang ini harus ditransfer ke dalam cara kita bermedia sosial. Cara kita bernetiket, bermain di dunia maya. Karena kita diingatkan, muslim yang baik adalah saat yang lain merasa damai oleh keburukan lisan dan tangannya. Itu kira-kira yang penting kita tegakkan bersama-sama supaya kita bisa menyempurnakan keislaman kita secara maksimal. Masya Allah, boleh tepuk tangannya dulu teman-teman sekalian. Masya Allah sekali, luar biasa. Saya merasa sangat terhormat bisa mendampingi Pak Rektor untuk berdiskusi pada hari ini. Karena habis ini kita akan menjelang sahur, kami meminta kepada Pak Rektor untuk berdoa sahur. Monggo Pak Rektor bisa dipimpin. Mari kita bersama-sama berdoa dalam sahur kita sehingga besok kita bisa melaksanakan tugas ibadah Ramadan, puasa Ramadan dengan baik secara bersama-sama. Kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Mudah-mudahan Allah mudahkan puasa kita. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillahirabbil alamin, para pemirsa di rumah dan juga audiens di Amphitheater Uinsa Ahmad Yani. Kita sudah sampai di penghujung acara dan banyak hal yang bisa kita petik dari pembahasan kali ini. Semoga diskusi kita pada pagi hari ini bisa memberikan manfaat baik bagi para pemirsa di rumah dan juga audiens di Amphitheater Uinsa Ahmad Yani. Semoga obrolan kita pada pagi hari ini bisa menginspirasi dan juga memberikan manfaat yang berkah untuk kita semua. Para pemirsa dan juga audiens, jangan lupa untuk memfollow akun Instagram official @uinsa.official dan @jtvre. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Ajeng Widya Prakasita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.